Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini teman-teman kita akan membahas suatu isu yang sedang beredar dalam masyarakat tentunya, yang mana isu ini mengenai proyek strategis dari pemerintahan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hadir Fakih Maulana selaku host di acara podcast ini. Dan saya David Driadi selaku host kedua pada acara podcast hari ini. Dan juga kita kedatangan dua tamu yang luar biasa nih. Sebagai narasumber. Yang pertama yaitu ada Mas Dhani Wahyu Utama. Ya, saya sangat berterima kasih atas undangannya pada podcast kali pada hari ini ya. Ya, ini Mas Dhani Wahyu Utama. Kemudian ada yang tidak kalah luar biasa juga, ada Mas Najmi Sauki Hazami. Terima kasih sekali untuk Mas Gadi dan Mas Gadi telah mengundang kami berdua dalam acara ini. Suatu kehormatan yang sangat luar biasa ya bisa bertemu dengan kalian semua yang di bagian setelah ini ya. Ya, teman-teman, kita akan membahas ya kelanjutan dari kasus dan isu yang sedang beredar, yaitu seputar tadi proyek yang besar, berambisi gitu lah, berambisi. Jadi sedikit gambaran itu yang terbaru, ada kasus pendidikan dugaan korupsi di proyek ini. Wah, itu gimana itu? Padahal kan masyarakat ini. proyek pemerintah ini kan padahal yaitu sangat miris sekali lah. Tapi boleh tahu itu apa ya Mas? Proyeknya itu boleh nggak dikasih kisi-kisinya dikit dulu? Oh iya siap. Jadi proyek ini tuh sebetulnya udah ada pada Presiden ke-7, pada zaman Presiden ke-7, kemudian lanjut ke Presiden yang sekarang ini. Presiden ke-7 ya? Oh, itu terkait tentang apa? Kereta gitu lah. Oh, kereta. Iya. Oke. Pasti udah pada tahu lah. Udah pada tahu ya teman-teman. Sangat menarik ya. Ya, Sama materi podcast kita pada siang hari ini. Iya. Mungkin kita langsung bocorin aja lah. Oke. Nama proyeknya itu apa gitu. Itu proyek bus ya. Oh, kereta bus yang cepat itu kan? Nah itu cepat tapi lambat jadinya gitu. Sangat untuk pemerintah. Ya, mungkin kita langsung menuju ke informan Mas Dhani. Ya, jadi menurut Mas Dhani itu bus ini proyek apa sih? Ya, kita merujuk dari Indonesia nih. Dari konteks Indonesia kan berdasarkan dari informasi yang saya gali loh, yang saya ketahui lah. Adanya WOS ini ya disebutkan merujuk pada WOS, yaitu hemat waktu atau suatu kereta yang cepat di antara. Nah itu nama layanan untuk proyek cepat itu termasuk dari Jakarta sampai Bandung. Nah dari proyek ini itu merupakan proyek strategis nasional dan moda transportasi kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Nah atau yang disebut KCIW atau kereta cepat Indonesia itu bekerjasama di Tiongkok. Oh, ini ada campur tangan. Ya, itu ada. Gimana? Nah, proyek ini tuh pembangunan ada hubungannya sangat menonjol dari itu. Kereta bus itu apa sih Mas Dhani? Proyek bus itu. Pada dasarnya kalau merujuk dari proyek bus tersendiri itu kan kereta api, yaitu adalah kereta yang cepat yang memang berdasarkan dari informasi yang tersedia itu ada
sebutannya merujuk pada WOS, yaitu layanan untuk proyek kereta api, yaitu cepat. Terus proyek kereta api ini tuh dari Jakarta sampai Bandung. Ini tuh merupakan proyek strategis nasional dan moda transportasi kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia. Nah, kita memiliki apa ya ini, potensi yang sangat besar bagi masyarakat, baik itu dari jalan administrasinya itu seperti apa, itu mungkin beda dari kereta-kereta yang sebelumnya. Nah, dalam proyek POS ini tuh ada beberapa hubungan dan dari pihak luar negeri, yaitu kalau nggak salah itu dari Tiongkok lah. Waduh. Jadi Indonesia itu hubungannya itu kalau pas membangun proyek ini tuh ada hubungannya sama Tiongkok tersebut. Nah, diadakannya proyek ini itu kan untuk mempermudah transportasi di Indonesia atau menghemat waktu lah. Di antaranya WOS sendiri itu merupakan singkatan dari waktu atau hemat dan operasional. Kalau di Jakarta kan orang pada sibuk di antaranya. Kalau ini kan beda lagi. Lagi Jakarta itu kota yang padat sekali ya. Iya, Bandung juga padat sekali. Benar sekali. Hampir mirip kayak Jakarta gitu. Iya, betul sekali. Dengan tujuan proyek ini tuh merupakan waktu yang tujuannya itu untuk memperoleh sangat singkat ya. Di antara itu dari Jakarta sampai Bandung. Itu kan mungkin sekitaran 20 sampai 45 menit itu sudah sampai ke tempat tujuan dari Jakarta ke Bandung ya ya. itu. Benar ya. Alhamdulillah sekali itu. Kalau ini proyek-proyek benar bisa jalan, tapi kan masih ada beberapa isu yang ada dugaan dari dan lain. Yang dari itu dikembangkan melalui kerjasama antara konsorsium Indonesia dan Tiongkok, yaitu kereta cepat. Nah, itu ada kaitannya dengan proyek ini. Itu. Jadi kereta cepat ada satu jangan. Jadi itu sebenarnya dulu kereta cepat itu ingin bekerja sama itu dengan sebenarnya. Jepang itu cuma pesan dengan kita sama kereta Jepang. Jadi tidak ada pajak gitu. Iya, tidak ada bunganya. Bunganya. Tidak ada bunganya. Bukan setelah Jepang. Iya, 0%. Tapi entah mengapa kok langsung berbelok arah kita bekerja sama dengan Cina. Wah, itu perlu ditanyakan. Nah, di mana bunganya itu lebih besar, sekitar 3, berapa persen seperti bunganya saja itu. Terus itu dinamakan BUMN. Yang pertama BUMN. Pertama itu melalui perusahaan BUMN itu tapi sekarang itu dipegang oleh KAI sekarang. Jadi yang pertama jawab itu PT KAI untuk usaha ini. Berarti awalnya itu dipegang pemerintah. Iya, lewat BUMN. Oleh BUMN. Kemudian dilempar ke KAI yang notabene itu perusahaan swasta. Bukan. KAI anak BUMN. Jadi kan BUMN itu punya anak usaha seperti PT KAI, terus dan lain-lain sebagainya. Itu dilempar ke PT KAI sekarang. Itu. Tapi di lain sisi juga memiliki banyak manfaat ya, seperti Jakarta Bandung itu lebih cepat, Dan jaraknya kan kita ke Bandung tinggi di waktunya itu. Iya. Kalau kita 40 menit ya. Kalau kita naik transportasi biasa seperti kereta biasa itu 1 jam perjalanan. Kalau lewat juga pakai bus ini cuma ya 3-5 menit. Pusat kota Bandung tapi bus itu nanti turun di stasiun Padalarang. Nanti dari situ kita akan naik kereta api feeder dari situ sampai stasiun Bandung. Jadi belum nggak mentok sampai Bandung. Itu. Nah, sekarang
itu juga ada wacana bahwa kereta cepat itu akan diperpanjang sampai di Surabaya. Kereta cepatnya. Jadi dulu kan sekarang kan Jakarta ke Bandung. Ya, Tapi akhirnya wacana bahwa kereta cepat itu akan diperpanjang sampai ke Surabaya. Bahkan ada juga yang mengatakan sampai Banyuwangi nanti. Nah ini sedang dikaji nanti jalurnya akan lewat mana, atau apakah lewat Semarang atau lewat selatan, lewat Jogja nanti ya kita tunggu saja. jangan berita selanjutnya. Sebentar, itu sedikit janggal, berarti yang sebenarnya proyek ini tuh kalau benar-benar dimanfaatkan dengan baik, banyak sekali manfaatnya. Banyak. Kemudian di samping kita mudah untuk ya mempersingkat waktu gitu loh, dari Jakarta Bandung hanya berapa Dan kalau ya, 40 menit ya, itu kan sebenarnya itu bagus gitu banget ya. itu, bagus banget itu. Tapi ya mungkin ada pergolakan sedikit. Yang naik bus itu kan sebenarnya hanya kalangan tertentu saja, karena tiketnya saja pun tidak murah. Untuk ekonominya saja kalau saya itu sekitar 200-an untuk 200 itu kan menjangkau kalangan tertentu saja. Berarti itu bagaimana yang elit doang. Saya katakan itulah kalau yang ya kita naik moda transportasi seadanya. Bagaimana yang notabene kayak mahasiswa atau orang-orang biasa gitu? Ya sebenarnya Udah jadi kaki aja. Enggak usah kayak gitu. Iya. Ya kan? sebenarnya ini polemik ya, maksudnya di sisi lain kita tahu sih di beberapa, tetapi kan juga sekarang persaingan transportasi makin ketat. Jakarta sudah terhubung dari Jakarta ke rumah. Waktu tempuhnya mungkin 1,5 jam lah kalau kita naik kapal di situ pun harganya lebih murah. Terus kalau kita naik kereta juga harganya pun juga sama, sekitar 100 berapa gitu lebih murah Dibanding bus kita naik bus gitu. Sedangkan dari bus kita ke stasiun bus aja, stasiun itu nggak di pusat kota, di Bandungnya itu tidak di pusat kota. Beda kalau kita naik kereta itu kan stasiun di pusat kota, jadi akses beda udah kota stasiunnya. Memang Iya. untuk itu waktunya doang gitu. Iya, lebih cepat seperti itu. Nah, pada apa masalah dalam pembiayaan proyek itu memiliki atau mengeluarkan biaya yang besar lah sebenarnya dalam pembuatan kereta bus ini. Di antara itu bisa mencapai, kalau dari yang saya sumbernya 7,27 miliar. Sekitar 108 triliun ada. Itu semua dari teknologi yang canggih dan alat-alat yang tidak cepat sekarang ini yang seperti ini. Itu sampai tinggi sekali. itu kalau buat biayain anak-anak yang nggak bisa sekolah itu bisa nyampe kuliah itu masih lebih ya Di S2 berarti. Tapi naik lagi S3. S3 juga bisa itu. Respect juga bisa. Iya. Sekarang ya itulah ya selanjutnya ini Iya. sekarang ini kan sedang panas-panas. Iya, memang panas ya itu. Dan isu proyek Iya, dikorupsi katanya masih dugaan. Iya, itu masih dugaan. Tapi menurut Mas Dari itu apakah mungkin dengan dana yang segitu besar kan? Ya, mungkin merujuk dari siapa ya?
pemerintahan kita itu mungkin ada tambahan atau pembuatan menjadi isu-isu saja atau memberikan perhatian dari itu proyek tersebut. Terus ya dari dugaan KPK itu ada pemerintahan korupsi ini soal penyelidikan karena pada beberapa hari antara itu tindak pidana korupsi kereta kampus tersebut. Nah ini tuh penyidikan ini masih berlangsung sampai sekarang sejak awal tahun 2025 itu dan segini dan masalah ini fokus tentang penggadaian tanah bahkan operasi kereta itu sendiri. Nah, itu masih banyak permasalahan yang menjadi poin pentingnya. Ya kalau dari Mas Nat sendiri itu menurut Mas Nat gimana? Kalau kasus dugaannya karena kita tahu biaya itu tanah itu sampai 118 ya Mas Dedi, bukan 180. Oh, Artinya 18 triliun ini Jumlah yang sangat fantastis. tidak wajar. Berarti kalau di per kilometer 1 kilometernya itu miliar itu sampai miliar. Kalau 1 kilometer per kilometer gitu. Jarak tempuh. Dia Iya. biaya pembangunan per kilometer itu sampai miliaran itu kalau kita hitung. Itu ada dugaan kasus tanah di oleh sebab itu tapi itu baru pribadi. Berarti bentar. Jadi sebenarnya tanah pemerintah. Iya, Kemudian pemerintah manipulasi. enggak berarti ada Berarti seperti ada oknum seperti itu. Ada oknum yang menjual tanah, sebenarnya itu tanah milik negara, berarti kan tidak usah dibeli. Iya. Oknum itu dijual kepada negara, itu bukan negara gitu. Itu tanah Oknum itu di pemerintah sendiri. itu kita tahu kan pasti mencari jadi ini tidak ya cuman ada seperti itu tanah ada juga biayanya tidak wajar kan sampai 112 triliun di sini kita tuh berapa kan kilometer dari kota Bandung itu masih itu ditelusuri korupsi dalam bentuk apa gitu dari rekayasa penggadaian tanah ada poin-poin dari kode tersebut. Di antara itu ya ada harga berarti itu mendagaan itu dari praktek harga dalam proses pembiayaan bahan yang berkerugian keuangan. Berarti menggunakan bahan mereka yang ada auto tersebut gitu. Yang tadi disebutkan oleh Mas Nadmi Iya, tadi iya. Sekarang itu. Mungkin selanjutnya untuk pertanyaan kepada Mas Nadmi. Di sini saya mau bertanya tentang terkait PUS tadi. Apakah proyek PUS itu ada campur tangan Presiden ke-7 kita yang gini-gini itu, logo ini gini-gini. Apa tuh Mas gini-gini? Terlebih apa ya? Kalau terkait pasti ya karena proyek yang diresmikan ada masa pemerintahan beliau. Iya pasti itu. Sebenarnya kereta bus ini kalau saya baca itu sudah direncanakan dari Presiden ke-6 itu Bapak SBY. Itu sudah lama sekali berarti ya Mas ya? Sudah sama Sebelum sekali. Bapak Presiden ke-7 Iya sudah diusulkan. Berdasarkan
juga di Jepang itu kan ada seperti itu 6%. Tapi entah mengapa tidak jadi di zaman Pak SBY. Nah terus mencuat lagi di zaman Presiden ke-7 ini. Oh, berarti dikelola kembali. Ya ide ini di up kembali oleh Presiden Dilanjutkan ke-7 ya. Iya. untuk membangun kereta cepat Jakarta Bandung. Sebenarnya ini banyak yang enggak seperti Menteri Perhubungan pada saat itu Pak Ignatius. Menteri Perhubungan pada saat itu katanya tidak setuju karena salah satunya ini akan menjadi waktu di masa depan. Sekarang terjadi kan, maksudnya sekarang sih keliling utang Cina sejumlah 115 triliun tersebut Di antaranya seperti itu. ya. Nah ini jika tidak membayar ini Cina akan melakukan sesuatu pada kita. Jadi ini bisa mengancam kedaulatan kita sebenarnya. Pakai kecil aja kena berarti. Iya, Wan. Berarti Cina nggak mau rugi gitu ya? iya. Maksudnya mesti Cina kayak ada jangan itu deh, masa menjaminkan sesuatu. Iya. Ada yang mengatakan yang dijaminkan itu Pulau Natuna yang ada di Kepulauan Natuna yang kemarin sempat konflik dengan Cina itu pas tahun berapa itu diakui oleh Cina. Tapi dari kita bisa merebut kembali waktu itu. Nah ini misalkan hutang ini tidak dilunasi itu bisa jadi nanti Kepulauan Natuna itu diambil oleh Cina sebagai jaminan. Ini kan mengancam kedaulatan kita. Iya. Harusnya pulang milik bersama. Bagaimana pertahanan produk kita itu kan. Seperti itu. Ini mungkin kita tunjukkan ada juga berita yang meliput tentang bus ini yang kita hasil dari Tempo ya, ini nanti bisa dilihat di layar ya. Oke, jadi pasti ada keterlibatan lah antara Presiden ke-7 ada yang meresmikan proyek Cimantus ini dan juga Presiden ke-7. Tapi beliau itu mengatakan bahwa adanya proyek bus ini kemacetan di Jakarta dan kemacetan di Bandung. Kan kita itu kan dua kota itu kita lanjut dan nah iya mengurangi itu dibangunkanlah bus ini sebagai transportasi umum agar bisa mengurangi kemacetan di dua kota tersebut. Seperti dilansir di Tempo tadi, karena dia mengatakan bahwa kemacetan itu setiap tahun itu meninggalkan kerugian yang sangat besar, yaitu bisa mencapai 100 triliun per tahun dari Jabodetabek dan Bandung. Itu untuk banyak dialami pada saat kemacetannya. Maka dibangunlah bus ini. Tapi kan di sisi lain ada sisi positif, ada di sisi lain juga ada sisi negatif seperti ya. Tadi ada juga korupsi terus sekarang sedang keliling utang itu sampai 118 triliun. Itu semua bingung. Bayar apa ini 118 triliun ya kan? Ini malah mau digadai suatu pulau Iya. di Bandung. Karena ini pernah terjadi di satu negara itu saya lupa negaranya apa itu. Dia juga utang ke Cina. Bank Cina itu membawa lagi. Tapi ketika itu nggak bisa bayar gitu loh. Jadi mengutang bisa dilunasi gitu. Nah, akhirnya pelabuhan itu jadi milik Cina sekarang di sana. Jadi pangkalan militer di sana. Ya, berarti ya, Sekali. utang ini harus dibayar berarti. Betul. Itu contoh kecil itu kan banyak kadang teman-teman juga gitu kan. Nah, utang itu harus dibayar. Iya. Tahu. Jadi ya perlu pandangan aku. Berarti proyek bus
padahal kita secara kesiapan kita belum siap gitu. Iya belum Belum matang. materi kita belum siap. Terus juga kalau kita lihat transportasi dari Jakarta ke Bandung itu sudah banyak sekali, dari kereta juga sudah ada, dari jalan tol sekarang juga sudah dibangun ya. Kalau udah banyak Iya. Dan itu lebih murah gitu kan. Kereta cepat sekarang. harganya juga lebih bersahabat bersama. Nah, waktu itu Menteri Perhubungan itu tidak setuju bahwa itu mengatakan lebih baik membangun kereta di luar area Jawa gitu, seperti Sulawesi, Kalimantan. Itu kan Sumatera gitu kan. Sumatera kan juga punya rel tapi tidak nyambung gitu, Iya. terputus. Nggak nyambung ke Jawa langsung gitu. Bukan, maksudnya nggak sambung nyambung. Kalau di Jawa kan sambung nyambung dari barat sampai ke timur, itu nyambung Nyambung. Karena di Sumatera ini pola itu beda-beda. Makanya nggak bisa nyambung. Iya, kalau di Sumatera itu nggak, dari Lampung sampai Aceh itu nggak nyambung, bisa nyambung berarti di Palembang, itu nanti di Medan itu loh, terus habis lebih baik kata Menteri Perhubungan itu dibangun kereta-kereta di daerah yang Sumatera, Kalimantan, di Papua seperti itu. Luar Jawa lah intinya. Tapi setelah itu malah Menteri Perhubungannya itu dicopot. Bahasanya nggak dicopot tapi diresapel. Tapi dalam tanda kutip itu dicopot kan. Ya iya. Karena tidak sejalan dengan Ide ide awal dari Bapak Presiden waktu itu waktu itu. Presiden ke-7 ya. Nah iya, waktu itu. Ada juga yang mengatakan bahwa ini sebenarnya ambisi dari Bapak Presiden sendiri. Yang mengatakan seperti itu, bahwa waktu itu Singapura dan Malaysia itu lagi mau membangun kereta cepat gitu loh. Nah, kita juga mungkin nggak mau kalah pas seperti itu. Oke. Kita juga harus seperti itu loh. Akhirnya dibangunlah kereta cepat ini dengan kerjasama dengan Cina yang notabene bunganya itu lebih besar. Bunganya itu sekitar 3,4%, yaitu setiap tahun berarti 1,2 triliun kalau nggak salah. Nah, pendapatan dari bus setahun ini tuh tidak bisa menutupi bunga itu sendiri. Gitu loh. Jadi targetkan hari penumpangnya sampai berapa? Satu hari itu 10.000, tapi malah nyatanya cuma 20.000. Berarti itu sangat jauh sekali gitu. Jadi target Jauh sekali kita cek. Nah, sekarang kan yang jadi permasalahan itu utangnya siapa yang membayar gitu kan? Siapa yang akan menanggung utang ini nanti ke depannya jika ini tidak dibayarkan? Kalau kita terancam seperti mungkin Pulau Natuna mungkin karena lebih dekat ke Cina itu bisa saja diambil seperti itu, harus diambil alih, tidak oleh Cina. Ya kemarin kita sudah menikmati dan tidak diambil, malah sekarang malah kita bisa membuka peluang utang ini tidak. Kita lihat video kan Menteri Keuangan sekarang kita ya Pak Bapak itu beliau mengatakan tidak akan bayar dari tidak lebih dari APBN. Iya, APBN kan harusnya untuk keperluan Iya betul. negara. Beliau mengatakan ini kan proyek BUMN ini kan namanya itu adalah sekarang itu ada dana tara ya. Kabinet Kayak seperti apa ya? Bukan kabinet, kayak menteri. bukan seperti Ya. itu lah, mungkin Cara iya dana tara. Nah itu Pak Purwai mengatakan bahwa seharusnya kan ini kebijakan dana tara bukan, karena dari awal tuh pembangunan ini tidak melibatkan APBN dari BUMN sendiri dan juga utang di Cina. Kalau nggak salah kalau utang di Cina itu 60%, dari kita itu hanya 40% dari BUMN sendiri. Belum karena juga tidak kurang APBN karena kan ya sekitar yang lain itu kan
kereta cepat terus ya, apalagi yang dengan biaya gitu. bagi yang di luar Jawa seperti itu kan tidak merasakan kan? Tapi malah jangankan mus, kan ada juga kan yang belum dibangun kereta yang biasa juga, ada juga masyarakat yang belum mencoba kereta biasa itu. nah seperti itu. Jadi tidak mau pakai APBN, akhirnya dari situ kontra seperti itu kan, pemerintah seharusnya ini pakai APBN, seharusnya ada yang pakai APBN. Kemarin itu bagus, jadinya suara kan utang ini itu kata beliau ini itu akan dibayar dengan uang sitaan korupsi yang kita dapatkan, tapi itu masih dikaji, masih tanda kutip wacana lah, maksudnya ini belum fix, masih rencana, masih dikaji semua. Ini contoh enggak kalau pakai untung enggak kalau pakai uang sitaan korupsi ini, jadi nggak pakai. Tapi berita juga kalau yang terbaru yang saya lihat malah ada potensi malah APBN juga ikut keluar untuk donasi ini, tapi nggak semua pakai APBN. APBN cuma Ikut campur gitu. iya, APBN cuma membantu seperti itu, yang utama untuk donasi ke kampus ini. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya itu bagaimana itu respon pemerintah sekarang terhadap kasus ini terkait dugaan korupsi ini. Yang khusus pemerintah sekarang kan kayak dari KPK itu masih mengusut ini juga apakah benar atau tidak korupsi. Jika benar itu diusut siapa aja pelakunya. tapi ada dari biang keroknya gitu. Seperti itu dicari siapa penyebab semua ini gitu kan. Mungkin saya nggak tahu ya ada kaitan dengan Itulah. iya sebelumnya tuh nggak tahu kan, karena ini masih dugaan, Oh, iya. belum fix. Masih ditelusuri ya. Tidak tahu ini lama sekali menyelidiki, lama sekali tidak tahu. Malah sekarang ketahuan malah akan diperpanjang nih sampai Surabaya yang tadi saya katakan Mau ditambah iya mau diperpanjang ya sampai Surabaya, bahkan ada yang mengatakan sampai Banyuwangi malah mentok ke timur Pulau Jawa. Sedangkan yang itu yang bikin rumus ini perlu diketahui apa yang keroknya. Iya juga korupsi, tapi hanya bisa benar bisa tidak, gitu loh. Ya respon pemerintah sekarang mungkin lagi tertuju itu untuk juga korupsi. Yang kedua tentang gimana cara melunasi utang bus agar lunas, karena kan ini biayanya enggak kecil, besar sekali, sampai triliunan lah, itu sangat besar sekali. 11 ya. Kalau dicicil apa itu ya? kasihan anak cucu kita. Nah, itu ya Resiko Ganti beberapa presiden yang akan datang akan menanggung utang-utang kalau semisal tahun ini nggak bisa dilunasi kan. turun temurun gitu kan. Iya, semisal kalau ini terus dan dari tahun ke lunasi dan lunasnya nanti tambahnya akan berikutnya gitu. apakah di bawah usia kajian dulu ini saya tidak tahu ya. Maksudnya Iya. ya pemikiran panjang nanti Efeknya gimana? kalau awal-awal mungkin masih bagus, tapi Dari Cina sudah Karena mereka kan apa maksudnya ini kan manfaatnya itu terutama, tapi kan belum tahu hasil zamannya depan seperti apa. manfaatnya berapa. nah iya mungkin sekarang kita baru merasakan kayak akibatnya lah yang membuat kereta cepat bus ini loh, yang mungkin depannya nanti ada kebijakan kita yang bisa Memberikan solusi lah. memberikan solusi ya gimana untuk mengatasi kereta bus ini. Kalau saya sih setuju ya membangun kereta-kereta biasa yang di luar Jawa yang contoh di Kalimantan itu kan tidak ada kereta sama sekali, banyak. kendaraan darat saja, mending kan dibawa di sana
Kalau di Sulawesi sudah ada, cuman hanya berapa kilometer pendek itulah. Baik, bom di sana. Bom Saat iya, Jakarta Bandung cuman jarak beberapa kilometer aja itu kan kayak Cuma yang menikmatinya itu cuma orang Jakarta atau Bandung doang berarti ya. iya. Betul. Gimana nasi goreng di luar Pulau Jawa gimana? Rasa dikucil gitu kan? Bahkan dia mengatakan, kenapa kok sekarang tiket kereta itu mahal banget? Karena ya ini buat nyaur. iya, buat salah satunya untuk kayak untuk menutupi gitu. Menutupi. Sekarang tiket kereta tuh mahal banget. Dulu tuh kalau dari Semarang ke saya itu cuma 50. pernah 80.000, terus 100.000, sekarang naik 110. Walaupun naik cuma 10.000 kan itu nggak sekali ya. Jadi pertanyaan itu Masih bang ini. Sekarang kita soal mahasiswa. Iya. iya seperti itu. Itu tuh jarak jauh juga kan sekarang kereta tambah mahal banget. Kadang naiknya sampai 50.000, sampai itulah itu gunanya tuh mungkin, tapi kita nggak tahu ya, ini juga saya tuh menutupi utang. Ya itu tadi adalah opini dari kita berdua ya Mas Dendi ya. Jadi karena kita melihat realita yang ada gitu kan, tapi kalau fakta yang berbeda mungkin kami mohon maaf karena ya kita melihat realita yang ada di fakta. Kalau datanya mungkin jika ada beberapa yang salah ya kami mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena ya kamu juga manusia. Bukan manusia. Iya. Mungkin kami pasti akan kembali ke kalian. Oke, baik, terima kasih. Keren. Ada wartawan kita berdua ini sangat luar biasa terkait tentang isu kita apa tadi yang hot itu tentang apa tadi? Wah itu bus. Oh, tentang bus gitu ya. Keren pembahasannya. Baik, mungkin cukup ya. Ya, mungkin perlu ditegasin ke teman-teman Oke. bahwa isu ini itu masih dalam masa penyelidikan, masih dugaan ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa ibaratnya memutuskan secara final Kayak apakah langsung benar-benar korupsi gitu. korupsi. Karena perkembangan kita juga mengikuti perkembangan yang ada. Ini masih dalam tahap penyelidikan gitu ya. Jadi masih dugaan gitu lah. Masih dugaan terkait korupsi tadi gitu. Ya semoga kedepannya pemerintah lebih Bijak ya. bijak lagi lah menghadapi proyek besar gini, sebesar kayak seperti musim kan, Iya. gede bener itu. Sampai menguras biaya itu dalam pembangunan kan sampai 118 triliun ya. lebih diperhitungkan lagi jadi ya jangka panjangnya gimana ya. Mungkin sejauh ini respon pemerintah juga lebih fokusnya ke cara melunasi utangnya kan gitu. Ya kan, tapi ada yang sedikit janggal. Tapi ke sasaran itu jalurnya juga ada juga yang mau sampai apa itu tadi? Surabaya. Surabaya kan? Banyuwangi. Banyuwangi. Mau ditambah jalurnya ya itu Kurang jelas. gimana itu ya, kita sulit untuk maksudnya gimana pemerintah itu melakukan itu. Jadi, yang penting Teman-teman yang di rumah yang menonton jangan langsung mengklaim bahwa kasus ini langsung dugaan korupsi. langsung korupsi masih dugaan kan, masih di proses menelusuri kasusnya. Sedangkan pembangunan juga ada yang mengusulkan sampai Surabaya gitu. Itu pembangunan relnya itu. Jadi kasus ini masih dalam dugaan atau penyelidikan. Mungkin cukup oke ya.
Mungkin gitu aja teman-teman, terima kasih telah mendengarkan ke podcast kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada closing statement dari Mas Terry. Jadi Najmi, yang mungkin dari sini ya, yang penting kita tetap harus memantau pemerintah kita. Terus jika ada kebijakan-kebijakan yang sekiranya itu tidak menguntungkan bagi kita, kita bisa mengkritik, bisa menyuarakan. Dan untuk terkait hutan ini, untuk dugaan korupsi ya, kita dukung terus KPK dan ini kan selalu menyelidiki dan mengusut apakah benar ada dugaan korupsi atau tidak. Dan juga untuk hutan ini pasti pemerintah itu sudah memikirkan secara matang-matang. Misalkan kita menggunakan APBN itu dampaknya apa, jika tidak dampaknya apa, itu pasti sudah dipikirkan, diperhitungkan secara betul-betul. Dan mungkin untuk wacana perpanjangan ini terus kita pantau bagaimana perkembangannya, apakah jadi atau tidak, karena ini kan masih rencana ya. Jadi kita lihat aja depannya bagaimana Rebus ini ke depannya, apakah kita mampu untuk seperti melunasi utang dan juga mampu menjaganya dengan baik, atau malah kita di Indonesia itu seperti apa ya, kayak utangnya itu tidak lunas tapi malah nanti mengancam kedaulatan kita, kan seperti itu kan. Jadi intinya tetap kita tahu perkembangan pemerintah untuk saat ini terkait masalah WUS, karena sekarang juga pemerintah sedang fokus ke bencana yang sedang terjadi kali ini ya. Kan pemerintah sedang fokus ke situ ya. Intinya kita berdoakan lah ya kan, saudara-saudara yang kita ada yang di sana selalu tambah. Mungkin itu sih. Oke, mungkin langsung saja terima kasih kepada teman-teman kan karena telah menyaksikan podcast kami. Kami selaku moderator pada acara podcast pada kali ini, saya David Riyadi undur diri. Saya Muhammad Ali Fakri Maulana undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Please.